Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat berjumpa kembali. Kali ini saya hendak membagikan kepada Anda semua tentang tahun liturgi Gereja Katolik yang kita gunakan saat ini. Tahun liturgi yang disebut juga kalender liturgi adalah siklus masa liturgi dalam gereja-gereja Kristiani yang menentukan kapan hari-hari orang kudus, hari-hari peringatan, dan hari-hari besar harus dirayakan, serta bagian mana dari kitab suci yang diasosiasikan dengan hari-hari raya tersebut. Tahun liturgi adalah perayaan karya penyelamatan kita dalam Kristus sepanjang periode waktu 1 tahun. Karena itu, tahun liturgi hendaknya dilihat sebagai kumpulan perayaan selama 1 tahun. Tahun liturgi disusun dalam bentuk penanggalan liturgi. Penanggalan liturgi adalah daftar rumusan doa dan bacaan ekaristi, ibadat harian atau ofisi, warna pakaian liturgi, upacara-upacara khusus, dan berbagai hal yang berhubungan dengan perayaan liturgi. Apa makna tahun liturgi? Sacrosanctum Concilium artikel 102 menegaskan bahwa sekali seminggu pada hari yang disebut hari Tuhan atau hari Minggu, gereja mengenangkan kebangkitan Tuhan yang sekali setahun pada hari Raya Agung Paskah, juga dirayakannya bersama dengan sengsaranya yang suci. Namun, selama kurun waktu setahun, gereja memaparkan seluruh misteri Kristus dari penjelmaan serta kelahirannya hingga kenaikannya, sampai hari Pantekosta dan sampai penantian kedatangan Tuhan yang bahagia dan penuh harapan. Lalu, apa perbedaan tahun Masehi atau kalender umum dan tahun liturgi Gereja Katolik? Yaitu, kalau tahun Masehi berawal pada tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember. Sedangkan tahun liturgi Gereja Katolik berawal pada hari Minggu Advent yang pertama, yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, dan akhir tahun liturgi adalah pada hari raya Kristus Raja semesta alam, yang merayakan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, yakni pada akhir zaman. Puncak tahun liturgi adalah misteri Paskah Tuhan yang dirayakan selama 3 hari suci, yang puncaknya pada malam Paskah, yang dibuat paling meriah dan paling lengkap. Tahun liturgi itu terbagi dalam 3 masa, yaitu masa khusus, masa biasa, dan pesta atau peringatan. Masa khusus itu terdiri dari lingkaran Natal. Di dalam lingkaran Natal itu ada masa Advent dan masa Natal, dan lingkaran Paskah, yang di dalamnya ada masa Prapaskah dan masa Paskah. Sedangkan masa biasa terdiri dari 34 pekan biasa, yang puncaknya pada hari Minggu. Sedangkan pesta peringatan orang kudus merupakan kebiasaan gereja untuk menghormati orang-orang suci dan untuk memuliakan dan menghormati Tuhan. Awal tahun liturgi itu berawal dari Advent. Advent dari bahasa Latin disebut Adventus, yang artinya kedatangan. Masa pertama dalam tahun liturgi ini dimulai pada hari Minggu keempat sebelum Natal dan berakhir pada malam Natal.
Periode penantian ini atau masa Advent ini biasanya ditandai dengan adanya krans Advent. Kemudian juga ditandai dengan rangkaian dedaunan hijau berbentuk lingkaran dengan 4 batang lilin. Warna yang digunakan selama masa Advent adalah warna ungu. Pada hari Minggu ketiga dalam masa Advent, yang juga disebut sebagai hari Minggu Gaudete, di beberapa tempat digunakan warna merah muda yang mengingatkan kita bahwa kita sudah memasuki pertengahan masa penantian kita, yaitu masa menantikan kelahiran Yesus Kristus. Setelah masa Advent, dilanjutkan ke masa Natal. Masa Natal dimulai pada malam Natal tanggal 24 Desember dan berakhir pada hari raya pembaptisan Tuhan. Ada 5 peristiwa utama masa Natal, yaitu Hari Raya Natal, kemudian Pesta Keluarga Kudus, Hari Raya Santa Maria Bunda Allah, Hari Raya Penampakan Tuhan atau Pesta Tiga Raja yang dalam bahasa Latinnya disebut Epifani, dan Hari Raya Pembaptisan Tuhan. Di samping 5 peristiwa utama Natal tersebut, ada beberapa perayaan di bawah 5 perayaan tersebut. Misalnya Pesta Santo Stefanus Martir pertama, Pesta Santo Yohanes Rasul, dan Pesta Kanak-kanak Suci. Kemudian setelah masa Natal, kita lanjutkan ke masa biasa. Masa biasa bagian pertama ini dimulai dari hari sesudah perayaan pembaptisan Tuhan sampai hari Selasa sebelum hari Rabu Abu atau permulaan masa Prapaskah. Setelah masa biasa yang pertama, kita masuk ke masa Prapaskah. Masa Prapaskah itu dimulai sejak hari Rabu Abu hingga berakhir pada hari Minggu Prapaskah keempat, atau yang kita sebut Minggu Palma di awal Pekan Suci. Masa Prapaskah berlangsung selama 40 hari dari hari Rabu Abu sampai hari Minggu Palma. Warna liturgi yang digunakan juga sama dengan masa Advent, yaitu warna ungu. Kemudian dalam beberapa tradisi, warna merah muda juga digunakan pada hari Minggu keempat dalam masa Prapaskah, yang disebut hari Minggu Laetare. Suasana dan tema pada hari Minggu Laetare adalah harapan dan sukacita, karena separuh masa puasa sudah kita lewati dan Paskah sudah semakin dekat. Kemudian dilanjutkan dengan Trihari Suci. Trihari Suci terdiri atas yang pertama Kamis Putih. Kamis Putih adalah peringatan perjamuan terakhir Kristus bersama murid-muridnya. Beberapa gereja juga pada Kamis Putih melaksanakan upacara pembasuhan kaki. Dan juga sudah menjadi kebiasaan pada malam Kamis Putih, umat melaksanakan ibadat berjaga-jaga atau lazim dalam gereja Katolik di Indonesia kita sebut tuguran. Kemudian habis Kamis Putih dilanjutkan Jumat Agung, yaitu peringatan sengsara dan wafat Yesus Kristus di salib. Setelah Jumat Agung, Sabtu Suci, yaitu memperingati hari di mana saat Kristus dibaringkan di dalam makam. Dilanjutkan ke malam Paskah. Malam Paskah dilaksanakan sesudah matahari terbenam pada
hari Sabtu Suci atau sebelum fajar menyingsing pada hari Minggu Paskah sebagai permulaan perayaan kebangkitan Kristus. Setelah masa Prapaskah sampai ke Trihari Suci, kemudian dilanjutkan ke masa Paskah. Paskah adalah perayaan kebangkitan Yesus. Masa Paskah dimulai sejak malam Paskah sampai hari Minggu Pentakosta atau hari raya turunnya Roh Kudus. Ada perbedaan untuk tanggal antara Natal dan Paskah. Kalau hari raya Paskah selalu jatuh pada tanggal yang berbeda setiap tahun, namun harinya tetap, yaitu hari Minggu. Sedangkan hari raya Natal tanggalnya yang tetap, yaitu tanggal 25 Desember, namun harinya berbeda setiap tahun. Setelah selesai masa Paskah, kemudian dilanjutkan ke masa biasa yang kedua atau sesudah Pentakosta. Masa biasa yang kedua ini dimulai dari hari Minggu Pentakosta sampai hari Sabtu sebelum hari Minggu pertama masa Advent, atau hari Minggu terakhir dalam masa biasa, yaitu Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Ini diagram kalender liturgi Gereja Katolik awal tahun dari Gereja Katolik, yaitu Minggu Advent yang pertama dan berputar sampai ke akhir tahun, yaitu Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Jadi dari berputar terus dari Advent, masa Natal, masa biasa, masa Prapaskah, masa Paskah, masa biasa. Ini berputar sepanjang tahun terus-menerus seperti ini. Kita lanjutkan ke bagian tahun liturgi. Sepanjang tahun, Gereja Katolik ingin merayakan karya keselamatan Allah. Maka Alkitab, khususnya Injil, harus terus-menerus diwartakan kepada umat. Isi Alkitab yang cukup padat dan luas itu membuat sehingga gereja membaginya dalam 3 tahun, yakni tahun A, tahun B, dan tahun C. Gereja membagi lingkaran tahun liturgi dalam 3 tahun, itu berdasarkan Injil yang dibacakan. Untuk tahun liturgi A, bacaan Injil pada hari-hari Minggu diambil dari Injil Matius. Untuk tahun liturgi B, bacaan Injil pada hari-hari Minggu diambil dari Injil Markus. Tahun liturgi C, bacaan Injil pada hari-hari Minggu diambil dari Injil Lukas. Sedangkan Injil Yohanes diselipkan dalam ketiga tahun tersebut berdasarkan misteri iman yang dirayakan. Dan pada masa Paskah, baik itu tahun A, tahun B, ataupun tahun C, bacaan Injil diambil juga dari Injil Yohanes. Kemudian, bagaimana cara menentukan tahun liturgi A, B, dan C? Cara menentukannya yaitu adalah dengan membagi tahun Masehi dengan angka 3. Untuk menentukan tahun A, itu dilakukan dengan cara
tahun Masehi dibagi 3. Sisa 1 berarti itu tahun A. Kemudian, bila tahun Masehi dibagi 3, sisa 2 itu berarti tahun B. Kemudian, bila tahun Masehi dibagi 3, hasilnya habis, berarti itu tahun C. Sedangkan bacaan misa harian diatur dalam tahun ganjil genap atau tahun pertama dan tahun kedua. Tahun pertama disebut tahun pertama karena tahun tersebut ganjil. Misalnya tahun 2019, 2021, 2023, dan seterusnya. Dan disebut tahun kedua karena tahun tersebut genap. Misalnya tahun 2018, 2020, 2022, dan seterusnya. Ini yang membedakannya hanya bacaan pertama, sedangkan bacaan Injilnya tetap sama. Maka, kalau kita setia mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu dalam 3 tahun tanpa putus, itu berarti kita sudah menyelesaikan atau menuntaskan hampir seluruh isi di dalam Alkitab. Dan juga seandainya kita juga rajin mengikuti misa harian tanpa putus, maka hampir seluruh Alkitab sudah kita dengarkan dalam waktu 2 tahun saja. Ini contoh yang pertama. Tahun 2021 itu kan tahun ganjil. Berarti tahun 2021 tahun liturgi pertama. Kemudian tahun 2021 dibagi 3. Hasilnya 673. Menyisakan sisa 2 pecahan. Berarti tahun 2021 merupakan tahun liturgi B. Jadi tahun 2021 menurut penanggalan liturgi adalah tahun B-1. Tahun B-1 artinya untuk bacaan hari Minggu diambil dari bacaan tahun B atau dari Injil Markus, dan untuk bacaan harian diambil dari tahun pertama. Ini contoh yang kedua. Tahun 2020 itu adalah tahun genap, berarti tahun liturgi kedua. Kemudian tahun 2022 dibagi 3, hasilnya 674. Tidak ada sisa atau habis. Berarti tahun 2022 merupakan tahun liturgi C. Jadi tahun 2022 menurut penanggalan liturgi adalah tahun C-2. Tahun C-2 artinya untuk bacaan hari Minggu diambil dari bacaan tahun C atau dari Injil Lukas, dan untuk bacaan harian diambil dari tahun kedua. Demikian penjelasan saya. Semoga penjelasan singkat ini dapat membantu kita untuk lebih memahami klasifikasi penanggalan liturgi Gereja Katolik yang kita pakai dan miliki saat ini. Sistem penanggalan ini sama di seluruh dunia. Dengan demikian, diharapkan kita semakin menyadari dan membantu sehingga penghayatan hidup iman menjadi lebih terarah dari tahun ke tahun. Tuhan Yesus memberkati.